Halo, bertemu lagi di video tutorial. Kali ini kita akan membahas Microsoft Excel, yaitu salah satu rumusnya, yaitu rumus if yang digunakan untuk mencari nilai ya di dalam sebuah tabel yang ada di dalam Microsoft Excel. Oke, kita mulai saja dengan mulai membuat sebuah tabel. Ya, kita akan membuat tabel daftar nilai. Contoh yang diberikan di dalam video tutorial Excel kali ini adalah kita akan membuat daftar nilai. Nah, video tutorial kali ini yang bagian ini adalah untuk versi Microsoft Excel laptop ya, versi yang laptop atau komputer. Nanti yang Android atau yang HP dan tablet bisa dilihat pada video tutorial yang satunya lagi. Oke, kita mulai dengan nomor saja, nomor absen boleh, nama siswa ya, atau kita tidak usah pakai nomor absen deh, kita langsung nama siswa saja, nama siswa, lalu nilai yang didapat oleh siswa tersebut. Lalu kita akan mulai dengan lulus atau tidak lulus ya. Jadi kita mau buat dulu beberapa nama siswanya, yaitu 5 nama saja. Oke, ketiga, yang keempat, misalnya yang kelima. Oke, nah lalu kita besarkan sedikit supaya kolom nama siswa bisa terlihat nilainya. Boleh kita masukkan sebagai contoh ya, ini hanya sebagai contoh misalnya. Lalu ini misalnya, oke, nah ini sebagai contoh saja. Lalu kita blok semuanya, lalu kita buat menjadi rata tengah untuk yang horizontalnya dan rata tengah secara vertikal. Jadi kalau di Excel itu ada perataannya, ada dua jenis, yaitu yang center itu rata secara mendatar horizontal, dan yang kedua adalah perataan middle align, yaitu rata secara vertikal ya. Setelah itu lulus tidak lulus kita lebarkan ya. Nah, lulus tidak lulus inilah nanti kita akan menampilkan berdasarkan nilai yang muncul di sini ya. Jika, perhatikan, jika nilainya kurang dari 75, maka di sini akan keluar kata tidak lulus ya. Betul, kata tidak lulus. Jika nilainya lebih dari 75, maka dia keluar kata lulus. Itu dulu saja ya untuk menggunakan rumus if. Nah, rumus if adalah rumus yang disebut sebagai rumus kondisi ya. Makanya kita kalau mau menggunakan rumus if, kita harus tahu kondisi dari apa yang ingin kita cari. Nah, yang dalam contoh video tutorial kali ini adalah kita akan mencari di kolom lulus tidak lulus ya, di kolom tidak lulus untuk masing-masing siswa ya. Jadi kalau nilainya, kalau kondisi itu ditandai dengan kata kalau, jika, atau jikalau, atau seandainya, atau apabila. Nah, itu contoh kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kondisi. Nah, misalnya kita mau isi kolom lulus tidak lulus untuk setiap siswa yang sudah kita ketik. Oke, sebagai itunya enaknya saja Bapak akan membuat tabelnya. Kita blok semuanya yang kita ketik tadi, lalu di kelompok menu font Bapak pilih border, ikon border, lalu boleh all border sebagai sederhananya saja. Lalu Bapak mau perbesar, diboldkan saja. Jenis hurufnya Times New Roman, nah, karena kita tidak bermain itu. Lalu ukurannya agak besarkan sedikit, atau boleh 13. Kalau di sini ukuran hurufnya tidak ada yang tidak tersedia yang kita inginkan, kita bisa klik dua kali di kotak
font size, ikon font size, lalu misalnya 13 Bapak kasih. Nah, ini kan tertutup ya, kita besarkan sedikit, lalu nilainya boleh dikecilkan, lalu ininya boleh dibesarkan. Nah, ya, jadi besarkan saja supaya nanti enak dilihatnya, kalian enaknya. Nah, ini di sini ada, di bawah sini ada zoom ya, zoomnya sekarang 150, lebih besar dari yang biasanya. Oke, nah sekarang nanti kita akan isi kolom lulus tidak lulus untuk setiap nama siswa. Nah, kita tidak mengetik, misalnya 65, kita tahu 65 tidak lulus, tapi kita tidak ketik seperti ini ya, tidak boleh. Kalau 5 siswanya itu tidak apa-apa. Kalau siswanya 30 ya, itu ada kemungkinan untuk salah ya, dan ada kemungkinan ya, yang pasti kemungkinan untuk salah itu ada kalau ketik. Makanya kita tidak ketik seperti ini ya. Kalau kalian ketik itu akan ketahuan di kotak atau bilah rumus. Di sini kotaknya itu akan kelihatan, bukan rumus di sini. Ini tulisan. Nah, ini tidak boleh. Ya, kita mau memunculkan kata lulus tidak lulus dengan menggunakan rumus if ya, rumus if. Nah, rumus if seperti yang sudah Bapak bilang tadi adalah sebuah rumus kondisi. Maksudnya kalau kondisinya yaitu nilainya kurang dari 75, maka dia keluar tidak lulus. Ya. Kalau sebuah kondisi itu selalu diawali dengan kata if, atau kalau bahasa Indonesianya kalau, seandainya, bila, jika, jikalau, apabila. Nah, itu ya. Nah, itu selalu diawali dengan kata kondisi. Kata kondisi kalau dalam bahasa Inggris artinya bahasanya adalah if, seperti ini. Nah, ini if ini dia ini sama dengan kalau bahasa Indonesianya bila, jika, ya, apabila, lalu bila juga bisa, lalu jikalau, ya, seandainya, dan lain sebagainya ya. Nah, kita mau mencari kata lulus tidak lulus berdasarkan nilai yang ada di kolom nilai untuk setiap nama siswa ya. Nah, siswa pertama dapat 65, siswa kedua 90, siswa ketiga 92, siswa keempat 93, siswa kelima 95. Nah, inilah nilai-nilainya. Nanti dia muncul di sini lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai yang ada untuk masing-masing siswa. Oke. Nah, kalau di Microsoft Excel kita mau menggunakan rumus apapun itu harus selalu diawali dengan tanda sama dengan ya. Rumus di Microsoft Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kita ketik tanda sama dengan ya. Kenapa di sini? Karena di sini kita mau menampilkan kata lulus atau tidak lulus. Tanda sama dengan. Lalu setelah tanda sama dengan kita akan menggunakan nama rumusnya. Kita ketik nama rumusnya. Nah, nama rumus yang akan dipakai adalah if. Ketik saja if. Boleh huruf besar seperti ini ya, yang disediakan oleh Microsoft Excel ya, atau boleh seperti yang Bapak ketik, huruf kecil semua ya, tidak masalah. Lalu setelah tanda sama dengan dan nama rumusnya yaitu if, sekarang ketik buka kurung sekali ya, buka kurung. Lalu kita akan masukkan nilainya ya. Jika atau kalau itu Bapak kondisinya dulu saja. Kondisi ya. Kondisinya adalah jika ya, nilai kurang dari 75, maka ya keluar kata tidak lulus ya. Lalu kondisi kedua, jika nilai, perhatikan, tidak
kurang dari 75, atau dengan kata lain nilai lebih dari 75, maka keluar kata lulus. Ya. Nah, ini kondisinya. Ya. Nah, oke. Nah, ini kondisinya. Nah, Bapak. Ini kan saja. Kasih warna merah lalu di bold. Nah, ini kondisinya. Kondisi pertama adalah jika nilai yang ada di kolom nilai kurang dari 75, maka nanti di sini keluar tidak lulus. Ya. Kondisi kedua, jika nilai tidak, perhatikan ada kata tidak, ya. Ada kata tidak. Tidaknya Bapak memang buat huruf besar supaya menjadi perhatian. Jika nilai tidak kurang dari 75, ya, atau dengan kata lain, kalau dia tidak kurang dari 75, nilai lebih besar dari 75, maka keluar kata lulus. Ya. Nah, ini dua kondisi. Ya. Kita akan pakai kondisi yang pertama dulu. Ya, kita akan pakai kondisi pertama dulu. Oke, kita mulai tanda sama dengan seperti tadi. Lalu nama rumusnya if, buka kurung, nilainya ada. Nah, ini if ya. Lihat tadi, jika if, ya, lalu buka kurung, nilai. Nah, setelah kata jika ada kata nilai. Kamu ambil nilai yang ada di kolom nilai. Ya, untuk masing-masing siswa. Jika nilai, ya, kita klik saja kurang dari, nah tanda kurang dari itu adalah seperti ini. Ini namanya operator perbandingan. Ya, operator perbandingan. Ya, comparison operators. Nah, operator perbandingan untuk kurang dari. Ya, mulutnya buka ke sebelah kanan kalau dia kurang dari. Ya. Lalu jika nilai sudah kita ambil, kurang dari sudah kita kasih, kurang dari berapa? 75. Kita ketik angka 75. Maka ini diwakili dengan tanda titik koma. Kalau maka dia keluar kata apa? Dia keluar kata tidak lulus. Ya, kurung. Ya, nah, tidak lulus ini harus ditutup dengan tanda petik pembuka dan petik penutup. Ya, karena dia bukan angka dan juga bukan nama sel dan juga bukan nama rumus. Dia adalah kata-kata. Jadi kalau kata-kata harus ditutup dengan tanda petik. Buka, petik, tutup. Nah, setelah itu selesai, kita pakai yang kondisi pertama dulu, ya. Ada kurung pembuka di sini. Ingat, di sini harus ada kurung penutup. Ya, Bapak ulangi lagi untuk kondisi pertama. Jika, ya, jika ini if, pakai rumus if. Dan kalau mau pakai rumus di Microsoft Excel, selalu ditandai dengan tanda sama dengan. Jika, if, ya. If itu nama lainnya adalah jika, bila, apabila, dan seterusnya. Ya, jika nilai, ambil nilai. Nilai ada di kolom nilai. Nah, untuk yang siswa pertama, dia ada di sel C5. Lihat. Ya, kurang dari, pakai operator, membandingkan. Ya, kurang dari, lebih dari, kurang dari, atau sama dengan, lebih dari, atau sama dengan. Sama dengan itu artinya kita menggunakan operator perbandingan. Ya, kurang dari 75, ya, diketik karena dia adalah nilai tetap yang dibandingkan. Jadi dia nilai tetap. Jadi diketik nilainya. Tidak usah pakai tanda petik karena dia angka. Kalau pakai tanda petik hanya dia kata-kata. Ya. Selain itu tidak perlu pakai tanda petik. Maka diwakili dengan tanda titik koma, keluar kata tidak lulus. Ya, betul kan? Kalau dia
nilai kurang dari 75, keluar kata tidak lulus. Ya, kata tidak lulusnya karena dia kata-kata harus ditutup dengan tanda petik pembuka dan petik penutup. Setelah itu diakhiri dengan tanda kurung tutup karena di sini ada kurung buka. Oke, setelah itu tekan enter. Betulkah siswa pertama nilainya 65? Harusnya keluar kata tidak lulus. Betul. Oke. Nah, sudah buat pertama, kalian lihat di bilah atau kotak rumus. Dia bukan tulisan. Dia berupa rumus. Nah, ini sudah betul ya. Tapi apakah rumusnya betul untuk siswa-siswa yang lain? Ya, apakah rumusnya betul untuk siswa-siswa yang lain? Kita lihat. Nah, kita tidak usah ketik satu-satu. Sudah selesai satu, kita klik kanan pada sel D5 ini, ya, sel D5, kita klik kanan, lalu kita copy, lalu klik sel di bawahnya, yaitu sel D6, lalu tahan, mouse-nya geser ke bawah, sampai baris untuk siswa yang terakhir. Ya, ini sudah dipilih semua sel-selnya, lalu kita klik kanan, lalu kita copy, coba. Ya. Apa yang terjadi? Nah, kita pilih, bukan copy, paste, sorry. Kita pilih paste yang ketiga ini, yang fx. Ya, karena kita mau mempaste formula. Ya, fx itu singkatan dari formula. Formula itu artinya rumus. Bahasa Indonesianya rumus. Ya, untuk sederhananya formula disebut rumus. Kita pilih apa yang terjadi. Ya, di sini ada, ya betul. Nah, di sini ada kata false. Kenapa kata false? Ini false ini bukan salah. Perhatikan, memang bahasa Inggris untuk false, bukan false ya. False itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya salah. Tapi di sini ini artinya bukan salah. Artinya apa? Artinya Microsoft Excel dengan menggunakan rumus if hanya mengenal kondisi. Bapak ulangi ya, Microsoft Excel dengan menggunakan rumus if hanya mengenal kondisi nilai kurang dari 75. Dia hanya tahu kondisi satu ini. Makanya Bapak bilang tadi kita pakai kondisi yang pertama dulu. Ya, jadi muncul false ini karena Microsoft Excel dengan menggunakan rumus if hanya mengenal kondisi yang pertama ini, yaitu kalau dia, yaitu nilai yang ada di kolom C, khususnya untuk siswa pertama di baris kelima, jadi sel C5 kurang dari 75, dia hanya kenal nilai yang kurang dari 75. Dia tidak kenal nilai yang tidak kurang dari 75, atau dengan kata lain, dia tidak mengenal nilai yang lebih dari 75. Makanya untuk siswa kedua sampai kelima dia keluar false. Kenapa? Karena nilai yang ada di siswa kedua sampai kelima itu melebihi, melampaui, melewati angka 75. Sedangkan untuk yang nilai melewati atau melampaui angka 75 tidak ada yang dia munculkan. Nah, inilah masih ada kesalahan di rumusnya. Sebenarnya rumusnya tidak salah, tetapi kurang sempurna. Ya, kurang sempurna. Ini tidak salah, tidak ada yang salah dengan rumus ini, tetapi dia kurang sempurna. Karena apa? Karena di sini rumusnya kurang sempurna karena tidak ada kondisi ya untuk nilai yang lebih melampaui 75. Dengan kata lain, tidak ada kondisi untuk nilai yang tidak kurang dari 75. Tidak ada itu kondisinya itu. Kalau dia kondisinya kurang dari 75, maka dia muncul tidak lulus. Benar. Untuk yang baris pertama dia 65, siswa pertama 65, ini bisa muncul. Tetapi ketika dia masuk ke siswa kedua sampai ke 5, itu kondisi nilainya sudah 90, 92, 93, 95, itu tidak lagi
ya, tidak lagi kurang dari 75 kondisinya. Sudah lebih dari 75. Makanya kita harus pasang di sini apa yang akan muncul, kata-kata yang muncul kalau kondisinya lebih dari 75. Nah, kita harus pasang di sini. Nah, kita sebelum tulis munculkan tulisan untuk kondisi yang nilainya lebih dari 75, pisahkan dulu dengan tanda titik koma. Ya. Lalu kita mulai ketik. Kalau dia tidak kurang dari 75 atau nilai itu lebih dari 75, maka dia keluar kata lulus. Ingat, ini lulus ini tetap kata. Makanya dia ditutup dengan tanda petik pembuka dan petik penutup. Lalu kita tekan enter. Masih tidak berubah, Pak? Ya, karena di sini rumusnya belum di-copy ke bawah. Kenapa? Karena rumus yang tadi, yang pertama tadi, yang tanpa ada kata lulus ini, itu masih berlaku untuk siswa kedua sampai siswa ke-5. Ya. Nah, oleh karena itu, kita sudah memperbaiki rumusnya. Kita klik kanan lagi, copy, lalu klik sel di bawahnya, tahan, geser sampai siswa yang terakhir. Lalu klik kanan, ingat pastenya yang ketiga, formula. Nah, kalian lihat dia sudah berubah. Ya. Nah, ini sekarang kita sudah menggunakan dua kondisi ini. Ya, kita sudah menggunakan dua kondisi ini. Ya, kondisi pertama kalau dia kurang dari 75. Ya, kondisi pertama, dia kurang dari 75, keluar kata tidak lulus. Nah, tetapi kalau dia tidak kurang dari 75 atau dengan kata lain nilainya lebih melewati nilai melewati angka 75, maka dia keluar kata lulus. Itu kondisi kedua. Pertanyaannya, kenapa tidak perlu ditulis lagi kalimat kondisinya ini? Tidak perlu, langsung saja. Inilah format yang diberikan oleh Microsoft Excel ketika kita menggunakan rumus if. Oke. Nah, ini sudah betul semuanya. Kita blok semuanya, lalu kita bold supaya mendapatkan perhatian, lalu kita bikin rata tengah. Nah, sudah bagus ya. Nilainya boleh di bold juga. Oke. Nah, setelah itu coba kita mau ubah misalnya siswa yang kedua. Kita ubah jadi 75. Apa yang terjadi? Dia masih lulus. Kenapa? Karena 75, angka 75 ya, tidak kurang dari 75. Ya. Angka 75 tidak kurang dari 75. Ya, atau dengan kata lain, ya, 75 itu sama dengan 7 sama dengan 75. Ya, jadi di sini 75 dia akan berubah, dia tetap lulus. Kenapa? Karena kondisi yang kita tetapkan adalah kalau nilainya kurang dari 75 baru dia tidak lulus. Bagaimana kalau dengan 74? Dia akan berubah sendiri. Nah, itulah kenapa di sini, yaitu di nama selnya, kita pakai nama sel. Kita tidak menggunakan angka. Coba kalau Bapak ubah, nama sel ini Bapak ubah misalnya menjadi 80 ya untuk siswa pertama. Ya. Oh, sorry. Ini tetap Bapak ubah menjadi 65 bukan 80 ya. Ah, tadi kan dia C5, tadi C5 seperti ini kan. Nah, sekarang Bapak mau kasih angkanya 65. Jadi sesuai dengan angka yang ada di kolom nilai untuk siswa pertama. Bapak enter. Nah, masih benar. Karena kenapa? Angka ini sama dengan angka yang ada di kolom nilai. Tapi suatu ketika siswa pertama dia ulangan lagi. Nilainya menjadi naik. Katakanlah menjadi angka 80.
Harusnya di sini berubah menjadi lulus. Kenapa ini tidak berubah? Nah, perhatikan. Karena di sini tadi kita mengetikkan angka. Nah, jadi kalau mau membandingkan ya nilai dengan yang namanya angka tetap, nilai tetap itu nilai yang dibandingkan itu harus pakai alamat sel. Jadi bukan ketik angkanya di dalam nilai ini, di dalam kolom nilai. Tidak boleh. Makanya kita harus ketik C5. Kalau Bapak ketik C5 sekarang, Bapak tekan enter, dia keluar kata lulus. Kenapa? Karena Excel taunya hanya membaca nilai sekarang yang ada di sel C5. Dia hanya membaca Microsoft Excel hanya menggunakan rumus if, hanya membaca nilai yang ada saat ini. Nilai sekarang yang ada saat ini di kolom di sel C5. Jadi dia tidak peduli mau kamu sekarang jadi 0 pun dia keluar tidak lulus. Coba kita hapus nilainya, kita enter, dia tetap tidak lulus. Karena kenapa? Ini kosong seperti ini dianggap 0 atau dianggap kurang dari 75 ya. Kembalikan lagi 75, tadi ini 90. Nah, inilah rumus if yang digunakan untuk mencari suatu keadaan ya, suatu keadaan untuk menentukan suatu keadaan, seperti misalnya apakah dengan mendapatkan nilai tertentu seorang siswa bisa lulus atau tidak lulus. Bisa juga dipakai di dalam sebuah perusahaan, misalnya kalau misalnya penjualannya lebih dari misalnya 100.000 unit, maka dia dapat komisi sekian. Kalau dia lebih dari 200.000 unit, dia dapat komisi ya harus lebih besar daripada yang jual lebih dari 100.000. Nah, gitu. Nah, inilah kita menggunakan rumus if. Ya. Nah, ini video pertama untuk rumus if. Ini namanya if sederhana. Ya, if yang sederhana. Ya. Ya. Kalau nanti minggu depan kita akan membahas yang namanya if yang bersarang atau if di dalam if, namanya nested if ya, yaitu fungsi if yang ada di dalam fungsi if ya. Nah, itu nanti yang penting mengerti ini dulu ya. Kalau menggunakan if biasanya ada kondisi yang ditetapkan ya, bisa kita sendiri yang menetapkannya, bisa orang lain yang menetapkannya. Contohnya misalnya tadi untuk penjualan ya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ya, dia mempunyai beberapa karyawan ya, dia tentukan misalnya pimpinannya atau perusahaannya menentukan kalau kamu jual antara 100.000 sampai 150.000 unit per bulan, maka kamu dapat komisi seperti ini. Jika kamu menjual 151.000 sampai 200.000, perhatikan jika itu bisa ditentukan oleh perusahaan atau bisa ditentukan oleh kita sendiri nanti ya. Nah, oke, demikian untuk video tutorial fungsi if sederhana ya yang ada di Microsoft Excel. Silakan menonton dan semoga bermanfaat. Silakan dicoba ya latihannya ini. Nanti kita kita akan save dulu filenya. Kalau kalian sudah buat, nanti buat saja tabelnya seperti ini ya. Atau nanti boleh ambil filenya di Classroom ya, boleh ambil filenya di Classroom, di menu tugas kelas, lalu di latihan ya, di topik latihan nanti sudah ada seperti ini. Kalian tinggal masukkan saja rumus-rumusnya
Ya, sebenarnya mudah, masukkan saja rumus di sel yang pertama ini, ya, baris pertama untuk siswa pertama. Kalau sudah benar, nanti tinggal dikopikan. Nah, nanti hasilnya harus seperti ini. Ya, di sini nanti Bapak hanya lihat sini saja, tidak perlu Bapak periksa ini. Hanya periksa random, acak saja sudah langsung ketahuan. Kalau ada yang tulisan lulus atau tidak lulus, ya, di kotak fungsi, berarti kamu mengetik. Ya, boleh mengetik, tidak ada yang salah dengan mengetik. Tidak ada yang salah dengan mengetik. Tapi kita mau belajar sekarang fungsi menggunakan rumus. Ya, dan rumus itu sangat berguna. Yang kedua, boleh diketik, tidak ada yang salah dengan mengetik. Namun, kalau siswanya sedikit, boleh, enak diketik. Kemungkinan salah sedikit. Kalau siswanya 30 dan kelasnya lebih dari 1, bayangkan kalian, apakah bisa salah? Bisa. Bayangkan juga seperti misalnya contoh perusahaan yang memberikan bonus atau komisi. Ya, bisa nggak salah? Bisa. Oleh karena itu digunakan fungsi if. Ya, membantu kita dalam menentukan keadaan sesuatu atau keadaan seseorang. Ya. Oke, silakan nanti kita akan save dulu. Bapak klik tab file, lalu klik save atau klik tab file, save as itu tidak ada masalah, tidak ada bedanya karena kita mau mengubah nama otomatis diberikan oleh Microsoft Excel, yaitu book one. Ya, kalau kita sudah memberi nama, lalu kita mau menyimpan pekerjaan kita hanya perlu klik file save. Tapi kalau mau mengubah nama, kita harus klik tab file save as. Ya, tapi kalau mau mengubah nama book 1, klik tab file, menu save atau menu save as, itu tidak ada bedanya, sama saja. Lalu Bapak simpan misalnya di drive mana ya, lupa Bapak, sepertinya di drive E deh ya, di drive E, di kelas 8 ya. Bapak ketik misalnya latihan underscore if underscore 1 underscore kelas underscore 8 underscore nama kalian masing-masing, lalu underscore nomor absen misalnya 20 Bapak. Ya, jadi latihan underscore if underscore 1, ini latihan if yang pertama, lalu underscore kelas underscore 8 underscore nama kalian masing-masing underscore, baru nomor absen kalian. Ya, Bapak sarankan jangan di C, menjaga-jaga saja, berjaga-jaga jikalau file kalian di komputer atau laptop kalian diserang oleh virus. Biasanya virus pertama kali menyerang C, karena di dalam drive C ini ada sistem operasi. Ya, tergantung kalian, biasanya sih kalian menginstal Windows ya, Windows 10, Windows 7 atau Windows 8. Nah, dia kalau virus menyerang pasti menyerang sistem. Istilah sistem tuh sistem operasi ya. Nah, kalau kalian simpan di C, ya kemungkinan besar nanti file kalian itu bisa diserang, terjangkit ya, terjangkit virus. Kalian berikan kepada Bapak, nanti bisa-bisa Bapak juga kena. Oleh karena itu sebaiknya di drive yang lain, D atau E ya. Kalau Bapak ada di E, kalau kalian mungkin di D, tidak masalah ya. Di C pun tidak masalah sebenarnya, berjaga-jaga saja ya. Bukan berarti yang di D, yang di E tidak bisa diserang, bisa juga. Oke, kalau sudah beri nama, sudah tentukan drive-nya, lalu Bapak di drive E ada di dalam folder yang namanya kelas 8 ya. Lalu klik save. Oke, lalu Bapak tutup ya. Nanti silakan dicoba, lalu dikumpulkan, dikirim ke Gmail Bapak, namanya Benny terus 1976@gmail.com. Oke, nah ini nanti kirim ke sini saja ya, kirim ke sini saja. Sebentar, salah, sorry ya, kalian kirim saja ke sini. Coba Bapak besarkan deh. Oh enggak ya, tahulah yang kalian ya, sudah diberikan. Oke, kalau sudah diselesaikan boleh dikirim ke sini. Nanti Bapak kirim file yang mentahnya, nanti kalian tinggal isi sel-selnya ini. Ingat, jangan diketik
Kerjakan satu dengan rumus lalu di copy ke bawah. Dan waktu paste, pilih yang paste formula yang ketiga, fx ya, yang fx. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya untuk video tutorial ini. Silakan dicoba, jangan takut salah. Kalau ada permasalahan silakan hubungi Bapak dan Bapak siap membantu ya. Silakan dicoba, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.